Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Ekanasifa dari kelas 10 PPLG 1. Di sini saya akan menjelaskan materi pemrograman dasar bab 1, yaitu dasar-dasar pemrograman. Mari kita simak. Di dalam PowerPoint yang saya buat terdapat daftar isi. Yang pertama ada konsep algoritma. Yang kedua ada struktur penulisan algoritma. Yang ketiga ada struktur algoritma dengan natural language. Yang keempat ada struktur algoritma dengan flowchart. Yang kelima ada jenis bagan alir. Yang keenam ada struktur algoritma dengan pseudocode. Yang ketujuh ada pengenalan variabel. Yang kedelapan ada jenis tipe data. Selanjutnya kita masuk ke halaman pertama, yaitu konsep algoritma. Istilah algoritma berasal dari kata algorithm, merupakan panggilan populer bangsa Eropa terhadap seorang ahli matematika muslim yang berasal dari Jazirah Arab. Beliau bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu al-Khwarizmi. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dalam menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Yang kedua, ada struktur penulisan algoritma. Di dalam struktur penulisan algoritma terdapat rancangan penulisan. Yang pertama adalah menggunakan bahasa alami atau natural language, yaitu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan lain-lainnya. Yang kedua, menggunakan bagan alir dokumen atau flowchart. Yang ketiga, yaitu menggunakan notasi pseudocode. Di dalam menulis algoritma terdapat struktur. Struktur algoritma terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah bagian kepala atau header, menandakan awal permulaan sebuah algoritma, biasanya berisi judul yang mewakili spesifikasi program. Yang kedua ada bagian deklarasi, yaitu adalah tahap pernyataan atau penentuan berbagai jenis variabel konstanta dan tipe data yang selanjutnya akan digunakan pada badan utama program. Yang ketiga, bagian badan algoritma. Bagian ini menunjukkan untaian suatu proses yang dilakukan berupa proses computing, yaitu perhitungan, perulangan, penyelesaian, atau proses pencetakan. Yang ketiga yaitu struktur algoritma dengan natural language. Struktur penulisan dengan metode ini lebih mendekati dengan gaya penulisan algoritma bahasa manusia yang kita gunakan dalam sehari-hari. Langkah-langkah yang dibuat bersifat deskriptif, singkat, padat, dan mudah dimengerti, tetapi masih mewakili proses yang diikuti secara mutlak. Yang keempat adalah struktur algoritma dengan flowchart. Penulisan algoritma ini disebut sebagai bagan alir atau flowchart, merupakan bagan chart yang menunjukkan aliran data dan proses, dan flow adalah yang terjadi pada program secara logika. Terdapat pedoman yang harus diikuti oleh seorang perancang. Yang pertama adalah percetakan simbol bagan alir. Flowchart mulai dari atas ke bawah dan dimulai dari sebelah kiri halaman. Yang kedua adalah kegiatan di dalam simbol bagan alir harus ditunjukkan. Yang ketiga, harus dimulai dengan simbol start dan diakhiri dengan simbol end atau akhir. 5 jenis bagan alir flowchart. Yang pertama, bagan alir sistem atau sistem flowchart, menjelaskan urutan setiap prosedur. Yang kedua, bagan alir dokumen atau dokumen flowchart, menunjukkan arah aliran data laporan. Yang ketiga adalah bagan alir skematik atau schematic flowchart, memiliki kemiripan dengan bagan alir sistem, yaitu menggambarkan skema aliran data. Yang keempat, bagan alir program atau
Program flowchart berguna untuk melakukan analisis sistem dengan menggambarkan proses suatu program. Yang kelima, bagan alir proses atau proses flowchart, bagan yang sering digunakan. Yang kelima, ada struktur algoritma dengan pseudocode. Istilah pseudocode diambil dari pseudo yang artinya palsu, imitasi, mirip, atau menyerupai asli. Pseudocode adalah deskriptif tingkat tinggi yang bersifat informal dan ringkas. Algoritma pemrograman komputer yang menggunakan konvensi struktural suatu bahasa pemrograman dengan tujuan untuk dibaca oleh manusia, bukan untuk mesin. Yang keenam, ada penyajian algoritma yang baik. Menurut Donald E. Knuth, algoritma yang baik harus memiliki kriteria berikut. Yang pertama adalah input. Input adalah 0 input atau lebih dari pengguna. Yang kedua ada output. Algoritma minimal harus memiliki satu output. Output dapat berupa apa saja, seperti teks, video, suara, dan lain-lain. Yang ketiga ada finite atau terbatas. Algoritma harus mempunyai langkah-langkah terbatas yang berakhir pada suatu titik yang dimana algoritma itu akan berhenti dan menghasilkan suatu output. Yang keempat ada definite atau pasti. Makna dari langkah ini harus logis, tidak ambigu, atau tidak bermakna ganda. Suatu pemrogram harus mempunyai arah dan tujuan yang jelas, kapan mulai dan kapan berakhir. Yang kelima ada efisien. Algoritma akan disebut efisien jika untuk mendapatkan suatu solusi tidak memerlukan memori yang banyak dan proses yang berbelit-belit. Pengenalan variabel. Variabel adalah suatu nilai atau data yang dapat diubah. Variabel dalam matematika sering menggunakan huruf X dan Y, tetapi dapat menggunakan simbol apapun. Pengenalan tipe data. Tipe data dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada tipe data sederhana. Tipe data sederhana adalah suatu tipe data yang hanya membuat data tinggal saja. Yang termasuk dalam tipe data ini adalah bilangan integer, bilangan real, karakter, string, dan boolean. Yang kedua ada tipe data terstruktur. Tipe data terstruktur adalah tipe data yang terdiri dari kumpulan data-data tunggal. Berikut jenis-jenis tipe data terstruktur yaitu array dan record. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.